hakikat substansi audiovisual heritage ini hari ini sungguh sangat menolong manusia untuk mengembalikan pikiran otaknya yang cenderung tidak nyambung tadi, ya, yang cenderung tergradasi oleh suasana instan kemajuan teknologi berbasis digital yang kita banggakan sebagai milenial, ya kan. Tetapi dari sisi lain, selain mempermudah hidup kita, tetapi juga menggerus pikiran kita karena kita menjadi serba instan. Jadi tidak, kalau main silat itu tidak punya kuda-kuda, hanya pintar main jurus, maka itu gampang mudah, gampang jatuh gitu ya. Karena kuda-kudanya tidak ada. Audiovisual heritage adalah memberi pertolongan, kalau yang mau ditolong, untuk bagaimana kita masih memiliki kuda-kuda itu untuk menghadapi hidup, untuk menghadapi kebudayaan, untuk menghadapi peradaban manusia. Baik, terima kasih Pak Akhlis atas presentasinya yang cukup mencerahkan. So nanti seperti mana yang Pak Akhlis cakap, kita akan ada soal jawab dan soalan-soalan di antara sesama kita dan juga daripada para penonton. So Pak Akhlis, tadinya kan saya ada bertanyakan tentang soalan yang sama pada Mr. Sisaba dan Mr. Oka. So saya bertanyakan soalan tentang tentang soal pengarsipan filem ni kan, film archiving. Ada setengah pihak yang merasakan bahawa soal itu hanya terletak pada kita harus maintain, kita harus jaga kita punya koleksi kan, tanpa perlu ada usaha-usaha untuk melibatkan khalayak-khalayak yang lain. Macam sepertinya tadi Pak Akhlis ada cakap kan tentang bagaimana Cinematheque itu menjadi sebagai satu pusat pelancongan dan juga sebagai pusat kajian. Tetapi for certain segments of society kan, there is some misunderstanding, ada salah faham ataupun ada kekeliruan yang mungkin disengajakan ataupun tidak, saya tak pasti. Seolah-olah mereka melihat bahawa tugas mengarkibkan filem ini hanya terletak kepada menjaga dan memelihara koleksi mereka. Itu sahaja. So mungkin Pak Akhlis bisa bagi pandangan tentang isu itu. Iya, barangkali ada yang beranggapan begitu ya, tetapi tadi saya mengatakan bahwa pada hari ini semakin terasa bagi yang sadar bahwa audiovisual heritage menjadi sumber pengetahuan dan sebagainya. Ya, nanti saya kita memang menghadapi kemajuan teknologi yang melahirkan media-media baru seperti YouTube, OTT dan sebagainya, dan ini berkaitan dengan masalah royalti, hak kekayaan intelektual, hak cipta, sehingga masalah perebutan tadi semakin tajam ya. Anda tadi nyebut PH-PH, maksudnya kan lalu ketika misalnya Cinematheque melakukan sesuatu, maka didoronglah hanya udah mengarsipkan saja sebagai orang tua duduk di meja merawat film dan sebagainya gitu ya. Tapi itu pandangan yang barangkali mungkin ada, tetapi tadi saya coba jelaskan itu. Jadi saya simpatik saya kepada Myanmar ya. Cinematheque itu juga dirintis oleh tokoh film bersama masyarakat film, Misbahu Sabiran namanya. Dan itu membutuhkan 27 tahun dia merintis itu, dan dalam memoarnya tahun 98 yang kemarin saya bacakan itu, dia mengatakan begini, untuk merintis dan membangun Cinematheque ini saya membutuhkan waktu 27 tahun. Dan waktu itu tidak seimbang, waktu sepanjang itu pengorbanan yang saya berikan tidak seimbang dengan yang kita dapatkan, baik anggapan orang lain maupun pemanfaatan dari arsip itu. Lalu dia memberi pesan di dalam memoarnya itu bahwa Cinematheque tidak bisa dijadikan contoh yang baik di era sekarang ini karena kegiatan semacam ini akan dianggap sebagai lelucon petualangan Don Quixote. Itu Mas Bayu Sabiran yang ngomong. Artinya mereka yang tadi teman dari Myanmar cerita ya seperti itu ya, apalagi ada
negara, nah sama. Jadi sinematek itu ya, negara ini kan dipimpin dengan panglimanya politik, ya. Politik kadang-kadang disertai peperangan. Makanya ketika terjadi konflik perang atau konflik politik, sasaran utama yang ingin dihancurkan oleh mereka adalah buku-buku perpustakaan dan termasuk heritage audiovisual. Karena itulah sumber untuk melihat masa lalu hari ini dan yang akan datang, sejarah dan sebagainya. Di Baghdad, di mana ketika terjadi, karena memang perang itu pada akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak beradab. Kebalikannya adalah biadab. Dan salah satu kebiadaban itu akan menyasar kepada peradaban itu yang tadi saya katakan arsip film, audiovisual heritage adalah sumber pengetahuan untuk peradaban manusia. Nah, itu garis besarnya. Nah, lalu hari-hari yang kita lakukan apa? Nah, sekarang ini karena dunia film, dunia industri film dan hiburan ini sekarang ini kan terutama di Asia Tenggara, kita ini kan mengikuti tata cara Hollywood, Barat, Amerika, Eropa dalam mengelola industri film. Sehingga kita meratifikasi berbagai undang-undang, berbagai regulasi yang berkaitan dengan film, termasuk di dalamnya adalah hak cipta dan sebagainya, yang kemudian kita sebut hak kekayaan intelektual itu. Nah, akibat itu semua, maka ketika terjadi perkembangan zaman, pikiran-pikiran kita adalah pada hak kekayaan intelektual itu yang digambarkan adalah berupa royalti, harta, hak ekonomi, dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai yang tadi, merawat film itu apa gunanya, nilainya, dan sebagainya, hanya dipandang kalau arsip, ya udah merawat film aja, materi aja udah, tidak usah macam-macam, tidak usah itu, gitu ya. Itulah muncul pandangan PH-PH dan sebagainya beranggapan, apalagi sekarang ini film-film lama, film-film audiovisual bisa dimonetisasi, gitu ya, lewat OTT, dan ini adalah bentuk-bentuk media baru yang di banyak negara, terutama di Indonesia, regulasi untuk mengatur itu semua belum siap, atau paling tidak belum connect, gitu ya. Nah, sehingga tadi dari satu sisi ada anggapan pengarsipan hanya itu, tapi dari satu sisi lain mereka yang punya hak right, hak cipta film, hak eksplorasi dan sebagainya, mereka merasa bahwa ini adalah harta karun yang tidak ada habis-habisnya. Hari ini dijual di Malaysia untuk bioskopnya, untuk videonya, untuk OTT-nya, untuk YouTube-nya, dan sebagainya. Mereka melakukan, tetapi materi-materi ini banyak yang tidak punya mereka, ya, banyak yang tidak menyimpan karena mereka adalah sinematek kalau di Indonesia, seperti teman dari Myanmar dan dari Laos tadi. Inilah yang punya kesadaran merawat, sekarang jatuhnya bisa 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Itu yang tadi saya bilang, setiap hari kita menghidupkan AC supaya air conditioner supaya derajatnya 10 sampai 12. Dan ini memakai biaya dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa memang pada akhirnya kesadaran mengarsipkan film ini tumbuh dari kesadaran terhadap tadi peradaban, ya. Tadi bapaknya Myanmar sekarang diwariskan ke anaknya, kan seperti itu. Di Indonesia pun sama, meskipun tidak anak beranak, meskipun anaknya masih berhasil sabiran, sekarang juga ikut menjadi pengurus di foundation kita, gitu ya. Tidak kepala, tapi ikut kita, ya. Jadi memang film ini memang lebih banyak yang berperan dalam masyarakat film adalah kita. Akan sulit kita mengharap dari negara, karena negara banyak bertumbuh dari politik, tadi sudah saya sebutkan. Bahkan sebenarnya saya nggak tahu apa UNESCO dengan Memory of the World-nya, apa yang mereka lakukan sesungguhnya untuk mendorong itu, selain misalnya mendorong seperti ini, karena sinematek bersentuhan baru sekali tahun berapa itu, ya. Tetapi kenapa ini saya katakan, karena kita kan mengharapkan tadi untuk restorasi mahal, untuk begini kita kekurangan dana, untuk dan sebagainya, itu dialami hampir semua arsip nasional, hampir semua arsip film, ya. Tetapi menurut saya
Anda mengeluh 10 tahun, 20 tahun, tadi Mas Bayu Sabiran mengatakan 27 tahun, nggak ada bedanya dengan Anda bersombong. Saya sendiri mampu menghasilkan ini. Saya sendiri mampu merawat ini. Saya sendiri nggak ada bedanya. Uang dana yang Anda dapatkan karena Anda mengeluh ke UNESCO, ke negara Anda, ke itu tidak sebanding dengan niat tulus Anda untuk melakukan pengarsipan film. Nah, tetapi insya Allah, ya kalau kita dengan mengelola arsip film ini, heritage ini, dengan kesadaran seperti untuk kemanusiaan, tiba-tiba nanti, entah karena Tuhan, entah karena memang kodrat manusia, tiba-tiba ada saja yang nanti tiba-tiba membantu Anda, bukan dalam konteks membantu seperti seorang memberi zakat, tetapi sebuah mekanisme sosial tiba-tiba akan menghidupi pengarsipan itu. Nah ini sekaligus saya membesarkan hati teman dari Myanmar ya, dari dan sebagainya. Memang seperti itulah. Saya kira itu, Bung ini ya. Soal PH tadi memang betul ada anggapan begitu, tetapi udahlah itu nggak usah terlalu banyak kita pikirkan, biarkan saja. Thank you, Mr. Oka. Pak Aklis, tadinya kan daripada slide presentasi Pak Aklis itu ada menyatakan yang sinematik Indonesia ni diletakkan di bawah Yayasan Usman Ismail kan? Ya. Itu maksudnya bukannya bawah pemerintah ya? Oh enggak. Iya, Sinematek Indonesia itu dirintis, dikelola oleh masyarakat film, oleh orang film. Dirintis oleh Mas Bayu Sabiran bersama masyarakat insan film yang lain, orang film yang lain. Nah, sampai sekarang pun seperti itu, hanya saja masyarakat film ini direpresentasikan atau diwadahi di dalam sebuah foundation. Nama foundationnya namanya Yayasan Pusat Perfilman Haji Usman Ismail. Itulah yang mengelola Sinematek secara administrasi dan secara legalitas badan hukumnya. Itu. So makanya Pak Aklis, kalau itu situasinya, kiranya daripada sudut pemerintah tidak ada satu badan yang menguruskan kerja-kerja pengarkiban ini. Semuanya diserahkan saya tidak tahu karena di regulasi Indonesia juga ada kewajiban pemerintah menyelenggarakan pengarsipan film. Juga di undang-undang perfilman regulasi kita juga ada pemerintah perlu membentuk atau membuat pengarsipan film. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa, kerjanya seperti apa, tetapi bahwa sampai hari ini yang kelihatan sebagai pusat pengarsipan film satu-satunya di Indonesia ya Sinematek. Itu. Gitu. Tetapi apakah Sinematek pernah bekerja sama dengan pemerintah? Iya, kita beberapa kali kerjasama di dalam konteks program, ya program. Jadi menyelenggarakan kegiatan, nanti kerjasama dengan pemerintah. Itu pun kalau sekarang Sinematek menekankan kerjasama itu adalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengarsipan. Itu ada kerjasama semacam itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah dari pemerintah atau dari negara ada badan-badan tentang pengarsipan film, secara yang terlihat atau yang resmi, yang formal belum ada. Tetapi secara program barangkali ada. Bahkan secara regulasi tercantum di situ bahwa pemerintah perlu menyelenggarakan pengarsipan film. Gitu kira-kira. Ya. So kiranya Pak Aklis sehingga saat ini tidak ada kewajipan daripada segi regulasi oleh pemerintah untuk mewajibkan kiranya setiap filmmakers itu menyerahkan koleksi-koleksi audiovisual heritage mereka kepada kerajaan, pemerintah ataupun Sinematek. Ke Sinematek tidak ada. Yang ada undang-undang, ada regulasi yang mengatakan namanya undang-undang serah simpan, ya serah simpan. Jadi setiap penerbit wajib menyerahkan, tetapi di regulasi itu bunyinya adalah kepada Perpustakaan Nasional, menyerahkan arsip itu ke Perpustakaan Nasional, tidak menyebut Sinematek. Undang-undang yang sama sebelumnya mengatakan di Perpustakaan Nasional atau di perpustakaan daerah atau lembaga yang diakui negara.
Bunyinya seperti itu. Nah, di undang-undang yang baru, lembaga yang diakui negara, lembaga pengarsipan maksudnya, itu juga tidak tercantum. Tapi saya belum tahu itu undang-undang baru tahun kemarin sudah berlaku atau tidak. Jadi sinematek sinematek yang mengumpulkan film itu ada yang memang orang film sadar untuk menyerahkan filmnya, menitipkan, menghibahkan, atau juga sekedar sinematek juga membeli film-film itu. Ada yang kita beli dari ABCD, kita bicara fisiknya ya, materinya. Ada yang kita temukan, ada yang kita selamatkan, dan macam-macam. Intinya kita mencari, mengumpulkan, dan menyimpan itu melalui berbagai cara. Nah, bahwa ada sekian persen dari pemilik film menyerahkan, iya, tetapi itu lebih sebagai partisipasi, tidak kewajiban, gitu ya. Dan kesadaran untuk itu yang sekarang ini relatif berkurang dibanding generasi sebelumnya. Ketika generasi perfilman kita era Teguh Karya, era Slamet Raharjo, bahkan ya sampai apalagi ke Osmar Ismail begitu ya. Nah, kesadaran mengarsipkan film itu yang dipandu oleh Misbah Sabiran sangat besar. Termasuk bagaimana yang mengoleksi alat film zaman Wong bersaudara kemudian diberikan kepada kita. Tetapi hari ini dengan teknologi DCP ya, digital dan sebagainya, kesadaran seperti itu relatif berkurang. Tetapi tidak apa-apa karena sinematek yang kemudian lebih aktif untuk bagaimana caranya mendapatkan koleksi-koleksi itu. Begitu kira-kira. Ya, kiranya Pak Aklis, selain daripada faktor teknologinya kan, atas sebab apa kurangnya kesedaran itu generasi sekarang berbanding generasi yang terdahulu? Ya tadi kebanyakan instan tadi. Jadi ketika kita tadi saya bilang ya, ketika segalanya menjadi instan, termasuk dalam hal memanfaatkan teknologi, maka pikiran kita adalah pikiran instan, pikiran yang tidak mempunyai kesadaran atau tidak nyambung bahwa antara masa lalu hari ini dan 100 tahun yang akan datang itu berkait, bahwa kita hidup itu dari kakek kita, dari nenek kita, dari ibu kita, lalu menjadi kita, lalu kita nanti punya anak, punya cucu. Nah, karena kita terbiasa makan mie instan, gitu. Karena kita terbiasa instan yang saya terangkan tadi, maka pikiran itu menjadi tidak nyambung dan tadi istilah saya, kita kemudian terjebak dalam pikiran yang tidak menyadari kausalitas, sebab akibat. Nah, sebagai akibatnya, maka tidak merasa penting untuk kita menyimpan karya kita hari ini ke sinematek misalnya, atau ke tempat pengarsipan. Jadi saya kira itu jadi satu pikiran yang itu ya, apalagi jawabannya coba selain itu. Okay, thank you Mr. Oka. I forgot to unmute my mic. Okay, I would like to ask question to Pak Aklis. So Pak Aklis kan, bila kita bercakap tentang pengarsipan filem, film archiving, so kita tidak boleh menolak tentang bagaimana melihat film archiving itu sebagai satu instrumen kan, sebagai satu kaedah untuk membina pembinaan negara bangsa kan. Sebab saya rasa itu yang menjadi dorongan kepada pemerintah ataupun masyarakat awam, golongan-golongan seni, perfilman, artisan, seniman dan sebagainya untuk memberi tumpuan yang lebih kepada aspek pengarkiban filem ini. So mungkin Pak Aklis, sepanjang Pak Aklis menjadi pengarah kepada sinematik Indonesia dan melihat sejarah perkembangan industri filem Indonesia itu sendiri, mungkin Pak Aklis bisa menceritakan, memperlihatkan contoh-contoh konkret bagaimana film archiving ini membantu kepada pembinaan negara bangsa itu. Ya, udah. Ya, di kami ada istilah ya, setiap ada menteri baru datang berkunjung ke sinematek. Lalu besoknya di koran-koran dan televisi mengatakan bahwa arsip film itu penting, arsip film itu membantu, film adalah pertahanan negara, jati diri bangsa dan sebagainya tadi ya yang dikatakan Anda, kan gitu. Ya cukup seperti itu. Selebihnya sinematek berjalan terus dengan segala kemandiriannya, dengan segala independensinya, dengan segala
swadayanya melalui apa tadi Osmar Ismail Foundation. Ya, jadi situasinya seperti itu. Jadi negara tetap memandang penting pengarsipan film, tetapi apakah itu terprogram di dalam penyelenggaraan pengarsipan film yang Anda bayangkan? Nah, itu yang kita bayangkan. Nah, itu yang selama ini tidak nampak. Karena kan di Indonesia kan juga negara kan juga punya arsip nasional gitu ya, arsip nasional dan juga punya perpustakaan nasional. Nah, barangkali di sanalah mereka lebih perhatian. Tetapi bahwa ada fakta kalau film adanya di Cinematheque, terutama film features ya, karena baru kemarin misalnya teman-teman dari ANRI, dari arsip nasional juga selalu minta informasi, minta data, bertukar arsip dan sebagainya ke kita ketika mereka membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan film. Begitupun juga perpustakaan nasional ya, yang punya negara itu ketika yang berkaitan dengan film selalu datangnya ke Cinematheque. Nah, tetapi kalau arah pertanyaan Anda adalah bagaimana kepedulian negara atau pemerintah dikaitkan dengan bagaimana Cinematheque atau pengarsipan ini mendapat dukungan yang memadai sesuai kebutuhannya yang tadi banyak dibicarakan. Nah, itu ya saya susah menjawab. Bukan susah menjawab, tapi ya kira-kira karena saya berprinsip tidak sangat ingin menghibah, mengeluh, apalagi meminta-minta. Karena tadi saya bilang, Misbah Yusabiran pun sudah mengorbankan waktunya 27 tahun. Dia menulis memoarnya dan dia mengatakan bahwa kalau dihitung dari material, maka pengorbanan 27 tahun itu akan tidak seimbang dengan apa yang diperoleh. Dan kalau kita bicara seperti itu hari ini, kita idealis terhadap pengarsipan film, maka akan menjadi petualangan lelucon Don Quixote, kan begitu kata Misbah Sabiran. Jadi ya kita lakukanlah seperti ini, begitu. Pak Akhlis, Cinematheque Indonesia kan pernah merestorasi filem Osmar Ismail kan lewat Jam Malam itu. Ya. Mungkin Pak Akhlis bisa ceritakan kepada penonton di sini tentang proses restorasi itu dan apa cabaran-cabaran yang adalah sepanjang menyiapkan restorasi itu. Ya begini, saya ingin cerita begini. Jadi Cinematheque ini ya sering menjadi tumpuan belas kasihan dari orang banyak. Tadi saya bilang ya, setiap ganti menteri, menterinya berkunjung lalu besoknya bilang pengarsipan itu penting. Nah, kemarin ada artis film datang, wah ini harusnya Cinematheque dibantu oleh pemerintah, begitu ya ilustrasinya. Siapa lagi datang, harusnya itu begini dan sebagainya ya. Termasuk teman-teman di luar tuh banyak yang berhubungan dengan internasional bercerita bahwa Cinematheque itu punya koleksi film yang demikian banyak, tetapi karena sumber dayanya tidak memadai maka dia menjadi kuburan film. Kan itu yang kemarin-kemarin tersiarkan, ya kan? Menjadi kuburan film, menjadi filmnya terlantar, kekurangan dana, tidak mampu merawat film sesuai layaknya sebuah pusat pengarsipan. Itu yang dikampanyekan oleh banyak orang. Nah, di antara banyak orang ini kemudian membuat proposal keluar. Wah, kalau begitu perlu diselamatkan, perlu apa? Nah, itulah antara lain ya salah satunya dari proposal-proposal itu yang nyangkut di Singapura kalau nggak salah waktu itu. Ini cerita tentang Jam Malam ini ya. Itu ceritanya. Jadi sebenarnya Cinematheque tidak sangat berurusan lah itulah ya. Nah, tetapi karena ya udahlah, karena niatnya juga baik dari Singapura kemudian diboloknya itu ya Jam Malam itu ya, sehingga ceritanya seperti itu proses restorasi yang pernah dialami oleh Cinematheque. Tentu ini karena tadi kepedulian dari Singapura waktu itu ya, kemudian juga Italia boloknya waktu itu lewat di sana.
tetapi bahwa yang Anda tanyakan prosesnya kenapa bisa begitu. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, prosesnya seperti itu ya. Nah, nah Cinematek sekarang kebetulan menyimpan ya seluloid hasil restorasi itu, dan itu saya katakan di sini itulah satu-satunya program restorasi film dalam pengertian yang sesungguhnya, dalam pengertian restorasi yang sesungguhnya yang pernah dilakukan atau yang pernah melibatkan Cinematek secara benar. Jadi kita simpan itu restorasi. Saya bukan ahli media ya, bukan digitalis, bukan ya. Kalau restorasi yang sesungguhnya Cinematek hanya pernah yang komplit adalah lewat jam malam, dan prosesnya seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, gitu. Baik Pak Aklis. Pak Aklis. Okey, kata-kata terakhir daripada Pak Aklis tentang so memandangkan webinar ini adalah bersempena dengan sambutan Hari Warisan Audiovisual Sedunia. Mungkin Pak Aklis punya kata-kata terakhir tentang kepentingan warisan filem audiovisual dan potensi-potensi dan cabaran lah dalam keadaan semasa sekarang ini. Kata-kata terakhir ya. Tentu saja kesadaran manusia di seluruh dunia penting, itulah kenapa ada UNESCO yang kemudian ada program namanya Memory of the World ya. Sehingga perlu seperti ini, kita punya kesadaran menyelenggarakan hal seperti ini. Nah, tetapi bahwa pikiran-pikiran manusia ini kan juga diisi oleh orang-orang, manusia-manusia juga seperti kita, yang pikiran kita, kesadaran kita, kadang-kadang tidak selaras dengan itu semua ya, termasuk program Memory of the World, UNESCO, bahkan juga negara, juga Cinematek sendiri barangkali dan sebagainya. Tetapi bahwa hakikat substansi audiovisual heritage ini hari ini sungguh sangat menolong manusia untuk mengembalikan pikiran otaknya yang cenderung tidak nyambung tadi ya, yang cenderung tergradasi oleh suasana instan kemajuan teknologi berbasis digital yang kita banggakan sebagai milenial ya kan, tetapi dari sisi lain selain mempermudah hidup kita tetapi juga menggerus pikiran kita karena kita menjadi serba instan. Jadi kalau main silat itu tidak punya kuda-kuda, hanya pintar main jurus, maka itu gampang gampang jatuh gitu ya. Karena kuda-kudanya tidak ada. Audiovisual heritage adalah memberi pertolongan kalau yang mau ditolong untuk bagaimana kita masih memiliki kuda-kuda itu untuk menghadapi hidup, untuk menghadapi kebudayaan, untuk menghadapi peradaban manusia. Jadi bukan hanya bicara Indonesia, Myanmar, Laos, Malaysia, tetapi kita bicara manusia. Dengan begitu, maka kalau saya itu sebagai amanat ya untuk mengelola Cinematek Indonesia, mengelola audiovisual heritage. Tentu saja saya mengajak yang lain seperti itu, ya, ya bahwa kita ada seremonial mengucapkan selamat heritage apa-apa, tapi yang lebih adalah substansinya. Gitu, saya kira webinar semacam ini perlu untuk bagaimana kita melalui pembicaraan itu kita mengajak supaya yang lain-lain juga punya pikiran seperti tadi. Terima kasih. Selamat untuk panitia yang menyelenggarakan webinar.